Selanjutnya saya akan membahas tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Yang pertama saya akan membahas tentang enkapsulasi. Secara umum merupakan enkapsulasi secara umum merupakan sebuah proses yang membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Enkapsulasi terjadi ketika sebuah protokol yang berada pada lapisan yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada lapisan yang lebih tinggi dan meletakkan data ke format data yang dipahami oleh protokol tersebut. Selanjutnya dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses pelepasan header yang telah ditambahkan pada paket data yang dikirim. Header yang telah ditambahkan saat proses enkapsulasi satu persatu dan dilepaskan pada layer-layer tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antar dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi terhadap perangkat keras. Selanjutnya, saya akan membahas tentang host. Host adalah soket atau koneksi yang terletak di luar suatu unit sistem sebagai tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Setiap host pasti berbeda fungsi dalam bentuk fisiknya. Host tersebut adalah contohnya host serial, host paralel, host SCSI, host USB. Selama ini kita biasanya memanfaatkan host tersebut untuk mentransmisikan data. Selanjutnya saya akan membahas tentang TCP/IP. TCP/IP adalah protokol connection oriented komunikasi data antar host yang terjadi melalui proses sinkronisasi untuk melakukan virtual connection setiap session antar host. Proses sinkronisasi ini meyakinkan kedua sisi apakah sudah siap ditransmisikan apa belum dan mengizinkan device untuk menentukan inisial sesuai standar. Proses ini disebut dengan three-way handshake. Untuk membentuk koneksi TCP/IP, klien harus menggunakan nomor port tertentu dari layanan yang ada di server. Selanjutnya saya akan membahas tentang encryption. Encryption adalah proses komunikasi otomatis yang secara dinamis menentukan parameter dan pembentukan kanal komunikasi antar dua entitas normal sebelum komunikasi melalui channel dimulai. Dia mengikuti pembentukan sisi penyaluran precedent normal dan transfer informasi. Contohnya, ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan perangkat lain seperti modem atau printer yang perlu melakukan handshake untuk membuat sambungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode akses. Metode akses adalah cara atau aturan bagaimana cara penyampaian data dari satu komputer ke komputer tujuan atau ke komputer lainnya. Metode akses adalah suatu jaringan dalaman dapat digunakan oleh suatu simpul atau titik pusat jaringan titik untuk berhubungan dengan simpul lain. Jaringan ini menghubungkan antara simpul yang satu dengan yang lain dinamakan metode akses. Ada beberapa metode akses yang digunakan dalam jaringan antara lain. ISMACD, metode akses di ISMACD atau berkepanjangan Carrier Band Multiple Access Collision Detection mempunyai cara kerja sebagai berikut. Semua simpul dalam jaringan yang hendak berhubungan dalam simpul lain
saling berlomba untuk mendapatkan saluran yang dikehendaki. Tiap-tiap siswa akan memantau jaringan apakah ada atau tidaknya suatu transmisi yang dilakukan simpul lain dalam jaringan. Bila ada simpul lain yang sedang menggunakan jaringan berupa pengiriman data yang lain, simpul lain akan menunda keinginan untuk menggunakan jaringan sampai simpul yang sedang menggunakan jaringan selesai. Cara kerja semacam yaitu setelah host menentukan jalur, host akan langsung mengirimkan data. Karena menggunakan hook, dimungkinkan terjadinya collision atau tabrakan karena dalam hook terdapat beberapa traffic. Selanjutnya CA atau Carrier Send Multiple Access Collection Methodology menggunakan switch di mana host pengirim mencari host penerima, tetapi host pengirim akan memberikan info ke semua host agar tidak menggunakan jalur pengiriman tersebut sehingga tidak akan terjadi collision. Selanjutnya token passing. Metode akses token ring mempunyai cara kerja sebagai berikut. Metode akses dengan token ring hampir sama dengan token bus, namun dalam metode akses dengan cara token ring dilakukan dengan mengedarkan token ke suatu simpul di dalam jaringan ring. Setiap pusat akan memeriksa apakah ada data yang ditujukan kepadanya atau tidak. Bila ada data yang dikirimkan, dia akan mengambil data tersebut dan mengirimkan ke simpul berikutnya. Demikian pula bila ia akan mengirimkan datanya akan dimasukkan ke dalam token. Metode akses ini menjadi standar dari IEEE 802.5. Yang ketiga ada FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. Metode akses yang hanya digunakan untuk teknologi fiber saja, berfungsi untuk menghubungkan dua ring. Jika salah satu host terputus, jalur data tetap berjalan karena memiliki ring yang lain. Yang keempat, polling. Metode akses polling mempunyai cara kerja sebagai berikut. Salah satu simpul akan menjadi master, dan simpul master akan dihubungkan ke simpul lain untuk memberikan transmisi. Simpul yang mengirimkan data ke master akan dilanjutkan pengiriman ke simpul tujuan. Bila informasi yang dikirimkan ditujukan ke master akan memintanya. Polling akan dilanjutkan ke simpul lain dan seterusnya. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang segmentasi jaringan atau SSH. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang bisa disebut sebagai network dan suatu IP. Digunakan saat dibutuhkan suatu routing atau pengalihan data antar komputer, di mana perangkat router atau komputernya akan memeriksa apakah IP tujuan berada di kelompok network yang sama. Apabila sama, maka pesan data akan langsung dikirim ke komputer tujuan tersebut. Karena seharusnya komputer pengirim dan komputer tujuan ada di dalam satu koneksi kelompok. Apabila kelompoknya berbeda, maka pesan data akan dikirimkan ke suatu pintu keluar, biasa dikenal sebagai default gateway atau router, supaya kemudian diteruskan ke kelompok tujuan. Bentuk dari subnet mask seringnya ditemukan dalam bentuk angka 255 atau kosong, namun bukan terbatas pada dua angka itu saja. Contohnya beberapa subnet mask adalah 255, 255, 0.0. Subnet mask biasanya digunakan untuk router. Subnet mask biasanya digunakan oleh router untuk menentukan bagian mana yang merupakan alamat jaringan dan bagian mana alamat host. Contohnya subnet mask
adalah suatu bilangan 32 bit sebagaimana alamat IP address yang juga ditulis dalam notasi desimal bertitik. Router biasanya menggunakan suatu proses N di mana bit-bit subnet mask di N besar terhadap bit-bit IP address yang ditemukan.